Tahukah kamu kalau kapal laut itu bisa dijaminkan? Jaminan seperti apa sih yang dapat dibebankan kepada kapal laut? Apakah hipotek? Atau fidusia? Atau gadai? Hai, perkenalkan, saya Indah Mulia Hanisa. Saya adalah mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Angkatan 2021 genap. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai ship mortgage atau penjaminan kapal laut. Kapal laut itu boleh dijaminkan dengan menggunakan bentuk hipotek, yang mana diatur di dalam pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Syarat suatu kapal dibebani hipotek. Yang pertama adalah adanya hak kebendaan di mana kapal tersebut sudah ada dan terdaftar sehingga sudah timbul hak kebendaan atas kapal tersebut, sebagaimana diatur di dalam pasal 1168 sampai 1170 dan 1175 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, berat kapal di atas 20 meter kubik. Jika berat kapal di bawah 20 meter kubik, maka akan dikenakan jaminan fidusia. Yang ketiga, kapal sudah harus dibukukan di Indonesia, dan kapal sudah harus didaftarkan di pelabuhan setempat. Yang keempat, diberikan dengan akta otentik, yang mana akta tersebut dibuat di hadapan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal atau P3BK yang berada di kantor pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, sebagaimana diatur di dalam pasal 1171 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang terakhir, menjamin tagihan hutang, yang mana di dalam tagihan tersebut harus dicantumkan data terkait dengan besarnya hutang yang dijamin dan nilai penjaminan dari kapal tersebut, sebagaimana diatur di dalam pasal 1176 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat kapal laut yang dapat didaftarkan di Indonesia. Pertama, kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dua, kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang terakhir, kapal dengan ukuran gross tonnage sekurang-kurangnya GT7. Surat kuasa memasang hipotek atau SKMH dinilai lebih bisa merefleksikan keinginan dari para pihak. Sebab SKMH berisi sekumpulan keterangan dan janji-janji untuk para pihak berbentuk akta dan dibuat di hadapan notaris. Dan setelah SKMH tersebut jadi, para pihak menghadap kepada P3BK. Kenapa sih SKMH dibutuhkan? Karena akta hipotek sendiri berisikan klausul yang sifatnya umum, seperti identitas kapal, jumlah penjaminan, status pendaftaran, jangka waktu penjaminan, dan hal ini dirasa kurang memenuhi keinginan dari para pihak. Persamaan antara akta SKMH dan akta hipotek yang pertama adalah menerangkan mengenai para pihak yaitu debitur dan kreditur, kedua menerangkan nilai penjaminan hipotek, yang ketiga jenis deskripsi dan identitas objek barang jaminan, keempat perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit, dan yang terakhir adalah menerangkan bahwa tidak ada duplikasi jaminan. Yang menjadi perbedaan antara SKMH dan akta hipotek adalah di dalam SKMH memuat janji untuk menjual atas kemauan sendiri, yang kedua memuat janji sewa, yang ketiga memuat janji asuransi, keempat memuat janji untuk tidak dibersihkan, kelima memuat janji pengosongan, keenam membuat janji hipotek berlanjut, yang ketujuh memuat klausula tentang penyimpanan agros seakta pendaftaran kapal laut asli, yang kedelapan memuat klausula perlekatan, dan 9 memuat janji untuk tidak mengubah bentuk kapal. Berikut uraian saya terkait dengan ship mortgage atau penjaminan kapal laut di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. And thank you for watching my video. Bye!